Sudah mulai. Selesai. Marilah kita menyanyikan lagu nasional, yaitu Indonesia Raya. Kepada Naila saya persilakan ke depan. Berdiri. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaan. Siap. Beri hormat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. IPA 3 bisa. Tepuk tangan dulu, Pak. Ada yang tidak masuk hari ini? Nihil ya. Baiklah anak-anak, sebelumnya apakah dari kalian masih ingat apa itu cerpen atau mungkin penulis-penulis buku yang pernah kalian baca? Ingat enggak? Siapa contohnya? Penulis novel ada Terelie, Ya. Boy Chandra, dan Dewi Lestari. Ya, betul. Menurut yang disebutkan Rehan tadi, apa yang membuat karya-karyanya penulis tadi dikenal sama kalian? Iya, Fema silakan. Karena cerpen itu dapat membuat saya berimajinasi hanya dengan membaca. Dapat membuat saya berimajinasi hanya dengan membaca. Sama seperti kalian baca chat WA-nya Doi, berasa Doi ngomong ya. Ya, Bu. Anak-anak, saya sependapat dengan kalian dan saya sangat salut karena kalian memiliki kegemaran membaca. Semoga hobi membacanya kalian tidak hanya seputar pada cerita fiksi, tetapi juga pada non-fiksi, sehingga itu menambah wawasan kalian semua. Nah, ini ada yang ingin saya coba untuk baca ke kalian. Kalian yang membacakan untuk saya. Di sini ada kesalahan penulisan. Kira-kira kalian masih bisa membacanya atau tidak? Ada yang mau membacakan? Saya, Bu. Ya, silakan Resya. Aku menarik nafas dalam setelah menghapus pesan singkat yang seharusnya kukirim padamu, lalu menutupi diriku yang rindu. Maaf Kak, maaf Ya, Kak. penakut. Meski sejak dulu. Oke, nggak apa-apa. Nah, dari huruf yang diacak tadi, kenapa sih kalian kok masih bisa membacanya? Ada yang bisa memberitahukan ke saya? Saya, Bu. Ya, silakan Resya. Karena kita juga memiliki wawasan yang luas tentang hal kebahasaan dan juga kita harusnya bisa membaca bahasa kita sendiri, walaupun itu salah dalam hal penulisan. Terima kasih banyak Resya. Otak kalian yang luar biasa itu menunjukkan bahwa tipe dalam kalimat yang kalian cermati dapat kalian betulkan. Itulah mengapa hal ini berkaitan dengan yang disampaikan oleh teman tadi, bahwa kalimat mampu membuat kita berimajinasi. Imajinasi itu adalah ruang yang paling bebas untuk kalian. Kalian mau membayangkan apapun itu boleh di sana. Nah, kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini, saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menentukan unsur-unsur pembangun dalam cerita pendek. Kemudian kalian menelaah unsur-unsur pembangun tersebut yang nantinya akan kalian gunakan untuk merancang sebuah cerita pendek dan memproduksi cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunnya. Sampai di sini bisa dipahami? Kita sebelumnya masih. Adakah yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Ya, silakan Bintang. Ya, Bu, kemarin kita belajar tentang teks cerita pendek. Apa saja? Mengenai pengertian unsur-unsur pembangun cerita pendek sama struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita pendek. Oke, berikan tepuk tangan untuk bisa. Saya harap
kalian semua sudah menguasai apa yang kita pelajari sebelumnya. Sehingga hari ini kita akan merekonstruksi cerpen atau yang biasa kita sebut dengan menuliskan kembali cerita pendek. Dan cerita pendek yang kalian tuliskan kembali itu bergantung pada sudut pandang, gaya bahasanya kalian, dan imajinasinya kalian sendiri-sendiri. Sebelumnya saya ingin tanya, apa kalian tahu langkah-langkah menuliskan cerpen? Tidak. Saya beri sedikit pemahaman mengenai langkah-langkah mengonstruksi cerpen. Langkah-langkah mengonstruksi cerpen atau menuliskan kembali. Yang pertama adalah bacalah cerita pendek yang akan dikonstruksi. Nanti ketika membaca, kalian harus membaca dari awal sampai akhir. Kemudian kalian tentukan fokus ceritanya. Bagaimana menentukan fokus cerita? Bahwa kalian ketika akan menentukan fokus cerita, kalian harus paham betul setiap kata atau kalimat yang ada di dalam cerita pendek. Bu, jika saya tidak mengerti kata-kata tersebut, apa yang harus saya lakukan? Kalian bisa mencatat kata-kata kunci tadi, kemudian kalian cari artinya di kamus. Kamus sekarang tidak harus kalian yang tebal seperti zaman dulu. Kalian bisa menggunakan KBBI online. Kalian tinggal membuka laman Google, kalian klik, maka muncullah KBBI online. Fikri bisa perhatikan ya. Selanjutnya, setelah itu kalian menyusun kerangka cerita pendek. Apabila kerangkanya sudah jadi dari awal, misalnya temanya apa, kemudian jalan ceritanya seperti apa. Nah, anak-anak, sampailah saya menjelaskan rancangan kegiatan hari ini. Masing-masing dari kalian akan membentuk kelompok yang terdiri dari 2 orang. Jadi hari ini kalian akan berpasangan. Kemudian saya memberikan lembar penugasannya ke kalian. Di sana sudah ada petunjuknya dan sudah ada sebuah cerita. Nantinya kalian akan melanjutkan cerita tersebut. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan mengacungkan tangan. Jika sudah selesai, nanti boleh dibacakan hasil karyanya di depan kelas. Bisa dilaksanakan dengan baik? Bisa. Bu, saya mau tanya. Iya, sebentar Resya. Kalau Apa yang mau ditanyakan? kalau misalnya saya ingin merubah latar yang seharusnya latar malam, saya ubah jadi latarnya jadi pagi, bagaimana? Boleh. Boleh. Itu kan bergantung sukamu bagaimana, kamu yang melanjutkan ceritanya. Ada lagi? Menambahkan tokoh juga boleh sebenarnya. Karena itu saya kembalikan ke kalian. Jadi lanjutannya cerita itu bergantung kepada kalian berdasarkan imajinasinya kalian. Jadi sah-sah saja menambahkan apapun. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ya, Fikri. Untuk cerpen yang menarik itu cerpen yang bagaimana, Bu? Cerpen yang menarik itu yang bagaimana? Kalau berdasarkan tren belakangan ini, yang menarik itu yang ada plot twist-nya. Tahu apa itu plot twist? Plot twist itu akhir ceritanya tidak mudah ditebak. Jadi di luar imajinasinya penonton. Atau bolehlah seperti ini. Misalnya, ada cerita Rizal dengan Fikri sedang bertengkar. Kemudian dilerai oleh Vero. Ternyata kalian bertengkar itu akibat fitnahnya dari Vero. Itu yang dinamakan plot twist, jadi tidak terduga. Bisa dipahami? Presentasi kepada kelompok yang mau presentasi, silakan maju ke depan. Iya, Rehan, silakan. Anak, silakan diperhatikan dulu presentasinya teman-teman di depan. Silakan dibacakan. Berdentum keras jika berjalan ke arah mereka, kemudian berlutut dan mengeluarkan setangkai mawar merah dari belakang punggungnya. Kemudian berucap, Anissa, maukah kamu menjadi kekasihku?
Anissa menatap Dika, kemudian berucap, maaf, aku saat ini masih fokus kuliah dulu. Kemudian Dika menjawab, oh begitu Kak. Anissa menarik tangan Ola. Lalu Anissa berkata, sebenarnya Ola menyukaimu. Sudah sejak lama Ola menaruh hati kepadamu. Lalu Dika bertanya kepada Ola, apakah perkataan Anissa itu benar? Berikan tepuk tangan untuk temannya kalian. Apakah ada yang mau menanggapi temannya di depan? Saya. Mengapa kalian memilih endingnya seperti itu? Saya memilih ending seperti itu karena agar tidak ada yang merasa sakit hati, agar semuanya itu berteman kembali seperti semula. Tuh. Saya. Apakah cerita tersebut berdasarkan pengalaman pribadi? Tidak, cerita itu tidak berdasarkan pengalaman pribadi saya. Bisa diceritakan apa saja unsur intrinsiknya? Oke. Unsur intrinsik yang banyak muncul adalah tokoh dalam cerita. Untuk latarnya masih secara tersirat. Itu tadi presentasi dari teman-teman kalian. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya mohon maaf bahwa tidak semua kelompok bisa membacakan ceritanya di depan. Oleh karena itu, mari kita berikan tepuk tangan dulu untuk teman yang sudah presentasi. Sama-sama. Berdasarkan kegiatan kita hari ini, apakah ada yang bisa membantu saya untuk menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Ibu, saya dapat menyimpulkan bahwa menulis kembali cerpen itu lebih mudah daripada membuat cerpen itu sendiri. Karena kalau kita membuat cerpen itu kita harus menentukan tema, tokoh, latar, dan lain sebagainya. Tapi jika menulis kembali cerpen, kita hanya meneruskan cerpen itu saja. Terima kasih, Mas. Baiklah anak-anak, perhatikan semuanya. Karena tadi karya-karya kalian belum sempat dibacakan, saya ingin membuat kumpulan cerita pendek seperti yang ada di tangan saya ini. Lah, rencananya produk ini berisi dari karya-karyanya kalian. Kira-kira kalian bersedia? Bersedia. Saya jelaskan sedikit kembali bahwa kita akan membuat antologi cerpen dengan batas waktu pengumpulannya tanggal 5 Desember 2022. Bisa dikirimkan melalui email yang tertera. Kemudian beberapa hari berikutnya saya ingin meminta tolong ke kalian untuk melakukan penyuntingan dari cerpen-cerpen temannya. Apakah itu ada kesalahan penulisan, kesalahan tanda baca, dan seterusnya. Dilanjutkan dengan mendiskusikan desain buku antologi cerpen. Jadi pada pertemuan berikutnya saya ingin kalian mempunyai desain untuk cover depan dan cover belakangnya. Kira-kira siap? Siap. Sudah di penghujung waktu, saya ingin mendengar kalian mengenai pembelajaran kita hari ini. Apakah menyenangkan, apakah sulit, dan seterusnya. Kira-kira siapa yang mau mewakili teman-temannya? Iya, silakan Rizal. Boleh maju ke depan. Berikan tepuk tangan dulu untuk Rizal. Ya Rizal, bagaimana pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini cukup menarik, Bu. Karena nanti diberikan misi saat mengerjakan tugas. Kemudian Penjelasan guru juga mudah dimengerti. baiklah. Yang paling berkesan dalam pembelajaran ini adalah saya dapat menyalurkan hobi menulis saya. Untuk pembelajaran lebih lanjut, saya ingin terus berkarya tidak hanya puisi tapi juga non-puisi. Amin, semoga dilancarkan cita-citanya Rizal. Mari beri tepuk tangan buat Rizal. Anak-anak, terakhir dari saya, dan Tuhan memelihara ketidakpastian itu pada seluruh umat manusia agar manusia terus belajar, terus bermimpi, dan ujung-ujungnya kita kembali padanya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas, saya silakan untuk memimpin doa. Siap. Berdoa mulai. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw
hari-hari